Nah, tadi kan sudah dikasih gambaran secara teknikal ya Pak, oleh Pak Iwan ya untuk pergerakan IHSG. Kalau dari Pak Fat, gimana nih melihat potensi pergerakan IHSG setelah turun secara signifikan? Mungkin boleh dikasih insight-nya Pak. Iya, jadi sebenarnya ketika penurunan kemarin kita sudah bahas pada hari Jumat, di mana memang pada saat itu kita mengingatkan buat my friends, sangat mungkin sekali terjadi penurunan yang cukup dalam, terus juga ada baiknya tambah porsi cash, kalau seandainya memang ada posisi saat ini mungkin tergolongnya itu harus cut loss-nya mungkin bisa dikurangin ya, maksudnya porsi bisa diatur lah ya, yang penting cash-nya itu bertambah. Cuma memang kalau misalnya kita lihat pada transaksi kemarin itu penurunannya sangat tajam banget ya, my friends ya, terutama untuk beberapa saham bank seperti BRI yang turunnya sangat-sangat signifikan dalam waktu 1 hari. Dan kalau misalnya kita perhatikan dalam beberapa hari ini penurunannya juga udah sangat dalam sekali. Tadi Iwan juga sempat bilang bahwa seharusnya ini ada rebound nih. Nah, ini saya mungkin akan kasih lihat beberapa perspektif supaya ada gambaran. Jadi mungkin harapan ada rebound itu ada ya. Jadi pertama saya kasih lihat ini terlebih dahulu dari sisi statistiknya memang perdagangan kemarin itu luar biasa bearishnya ya my friends ya. Jadi kalau kita lihat yang mengalami kenaikan itu dari saham-saham itu cuma ada sekitar 105 saham, sisanya itu mayoritas semua berada di zona merah dan penurunan di atas 2%, dan kita melihat bahwa banyak banget kemarin yang turun 5%, 7%, BRI 7% itu nggak normal ya sekali lagi. Terus juga kita lihat banyak saham-saham semuanya itu secara rata-rata sepertinya turun di atas 5% itu banyak banget ya kemarin. Nah, hal yang menarik dari perdagangan kemarin itu adalah saya mau kasih lihat poin yang tadi mungkin sempat di-mention juga sama Yuli. Total transaksi mencapai 20,6 triliun. Jadi kalau misalnya reference perhatiin, total transaksi 20,6 triliun itu untuk rata-rata transaksi IHSG dalam beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini tergolong sangat-sangat signifikan. Dan ini sebenarnya tergolong cukup anomali. Dan kalau misalnya ditanya kira-kira kenapa ada hal apa yang membuat sampai transaksi sebesar itu, jadi kalau misalnya my friends ingat, kita udah pernah bahas mengenai hal ini. Sebentar ya. Ya, jadi kalau misalnya kita ingat kita sempat bahas mengenai masalah MSCI yang memang list nama saham-sahamnya apa aja di pertengahan Februari waktu lalu ya, sekitar tanggal 11 Februari ya, di tanggal 11 Februari. Di sini disebutkan bahwa untuk saham-saham ini itu akan efektif masuk ke indeks dari sisi yang global standard, global small cap, micro cap indexes, global value and growth indexes, dan macam-macam lah ya semuanya. Itu akan efektif per penutupan 28 Februari 2025. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin, kenapa kok ada transaksi gede banget di IHSG pada hari Jumat kemarin, itu karena salah satunya adalah MSCI itu selesai rebalancing, dia harus ada ibaratnya efektif per Maret ini, dan total pembelian dan penjualan sahamnya agar mengikuti dari sisi indeks MSCI itu harus berdasarkan penutupan tanggal 28 Februari. Jadi pas tanggal 28 Februari, my friends lihat di post closing terutama, itu transaksi pada luar biasa besarnya. Silakan dicek aja, mau itu Bank Mandiri, BRI, BCA, Telkom, Astra, semua saham-saham itu terjadi lonjakan transaksi yang signifikan pas di closing atau menjelang post closing ya. Tapi kalau tadi saya cek sekali lagi, semua transaksi terbesar dalam satu hari tersebut itu terjadi pas post closing. Jadi ini sebenarnya fenomena yang normal terjadi, dan ini normal terjadi karena adanya rebalancing dari MSCI. Jadi nanti my friends akan lihat kejadian ini setiap 3 bulan sekali, dan transaksi ini akan besar pas di akhir periode rebalancing dan di pas post closing ya. Jadi kalau misalnya dibilang pas tadi saya coba cek, itu kan banyak banget yang jualan karena memang bobot berkurang, terus juga ada yang keluar dari indeks juga. Tapi my friends harus lihat bahwa ketika ada yang jualan, itu pasti juga ada yang nampung, pasti ada yang beli gitu loh. Dan kemarin kalau misalnya kita lihat banyak banget transaksi yang jumlahnya besar, ada yang jual, ada yang beli. Jadi tadi seperti yang kata Iwan bilang, saya mungkin menjustifikasi yang Iwan bilang bahwa seharusnya penurunan mulai agak ketahan dulu, atau seharusnya ada rebound terlebih dahulu sebelum nanti dia kalau memang mau turun lebih dalam lagi, harusnya ada rebound terlebih dahulu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang sebenarnya cukup menarik menurut saya adalah mengenai hal ini. Ya, jadi my friends pasti baca ya beritanya ya bahwa dari regulator mau mengumpulkan semua pelaku pasar
Ini kalau misalnya my friends baca, di sini disebutkan bahwa dari sisi regulator bilang bahwa mereka nggak diem dan mereka akan melihat langkah-langkah yang bisa diambil. Dan Senin nanti kami akan mengumpulkan para pelaku pasar sebagai SRO. Kami memiliki peran dalam ekosistem ini dan akan berdiskusi dengan para pelaku pasar mengenai apa yang bisa dilakukan. Ingat baik-baik kata kuncinya ini dikatakan pada hari Jumat kemarin. Di sini dibilang bahwa kami akan melihat langkah-langkah yang bisa diambil. Berarti artinya dari sisi SRO itu tidak diam, dia akan mengambil suatu regulasi atau hal-hal yang mungkin bisa nanti didiskusikan juga dengan OJK yang pada akhirnya nanti bisa diimplementasikan supaya menahan sell off yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini ya my friends ya. Sebagai gambaran kalau misalnya my friends tanya, emang pengaruh ya kalau seandainya SRO itu ambil langkah gitu, apa nggak telat gitu ya, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali nih my friends. Tapi biasanya kalau misalnya dari keadaan ini, apa sih kira-kira langkah yang bisa diambil sama SRO yang tanda kutip bisa menenangkan pasar? Misalnya pada saat pandemi itu salah satu langkah yang diambil adalah diperbolehkan buyback tanpa RUPS terlebih dahulu. Jadi kalau pada saat itu my friends tahu, kalau kayak kita harus RUPS nih, contoh saya ambil ya, bank-bank ini kan diperbolehkan buyback nanti setelah disetujui RUPS ya. Nah, RUPS-nya aja sendiri itu baru akhir Maret. Disetujui akhir Maret, kita baru bisa buyback-nya nanti setelah Lebaran di April. Dalam waktu sebulan indeks bisa ke berapa? Dalam beberapa hari aja kita udah bisa lihat ya indeksnya udah curam banget. Nah, kalau sampai nanti ada hal-hal yang sifatnya regulasi, sifatnya itu bisa instan, bisa langsung diterapkan di pasar, ini normalnya bisa menahan laju penurunan indeks ya. Dan salah satu yang bisa diambil tadi seperti saya bilang ya, buyback mungkin nggak perlu pakai RUPS. Ini bukan berarti harus ya, ini salah satu contoh yang bisa diambil sehingga emiten itu bisa melakukan buyback tanpa harus menunggu keputusan RUPS terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat mungkin sekali terjadi dan ini udah ada ciri-cirinya pembahasannya, itu mengenai penerapan short selling ya. Jadi kalau misalnya kita lihat keadaan sekarang, apalagi mau di short sell ya, IHSG udah turun dalam gitu, blue chipsnya juga udah turun dalam, saham-saham yang sudah terdaftar dalam yang bisa dikatakan bisa dilakukan short selling, ini udah turun dalam banget gitu. Jadi normalnya kalau short selling itu paling bagus kan diimplementasiin ketika marketnya lagi bagus banget gitu, lagi naik kenceng banget, itu short selling oke lah. Ini udah turun dalam, transaksi pun juga udah kering banget dari dalamnya. Jadi seharusnya penerapan short selling ini bisa ditunda terlebih dahulu. Dan mungkin ada beberapa hal lain yang nanti bisa dilakukan sama regulator yang ekspektasinya itu bisa tanda kutip menenangkan pasar. Pertanyaannya adalah kapan kira-kira bisa dilakukan? Kalau dilihat dari statementnya, kalau dikumpulkannya para pelaku pasar di Senin ini, seharusnya kita bisa mendengar di minggu-minggu ini ya. Dan kalau di minggu-minggu diterapkan, seharusnya itu bisa salah satu yang bisa menenangkan pasar dan bisa membantu tanda kutip indeksnya bisa rebound seperti yang tadi Iwan sampaikan. Mungkin itu dari saya, Yul, mencoba untuk menenangkan pasar dan harapannya bisa memberikan insight buat my friends juga. Oke, itu dia kalau view dari Pak Fat ya, tadi udah dijelaskan kenapa sih kok tiba-tiba transaksi di market ini tiba-tiba melonjak ya Jumat kemarin, ternyata karena ada periode akhir rebalancing MSCI. Dan sejalan juga nih dengan Pak Iwan, tadi menurut Pak Fat harusnya penurunan IHSG sudah terbatas atau mungkin ada rebound terlebih dahulu ya my friends. Juga tadi dari regulator ada pernyataan bahwa akan ini ya berdiskusi nih dengan para pelaku pasar apa sih yang bisa dilakukan nih untuk mengantisipasi kondisi pasar dan harusnya bisa menenangkan pasar dan semoga bisa menenangkan my friends juga kali ya Pak Iwan, Pak Fat.